Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Bapak Rahman. Bapak Ibu, kita kali ini akan bahas surat kawan kita yang bernama Bapak Adi di Pacitan, Jawa Timur. Jadi Bapak Adi ini menceritakan beberapa tahun yang lalu dia mengajukan pinjaman atau punya pinjaman di sebuah bank pemerintah. Kreditnya digunakan untuk beternak ayam, ya. Tujuan pengajuan kredit untuk beternak ayam, dan rencananya bekerja sama dengan temannya, katakan namanya Fulan gitu ya. Nah, singkat cerita, setelah kredit cair, kemudian uang tersebut diserahkan kepada temannya tersebut untuk dibelanjakan untuk belanja ayam dan keperluan beternak ayam petelur tersebut. Nah, uang Pak Hadi ini pun ada yang diserahkan kepada beliau. Jadi bukan cuma uang hasil pencairan kredit, tapi uang pribadinya juga ada yang diserahkan, karena menurut perhitungan kalau cuma dari pencairan kredit nggak cukup. Nah, singkat cerita, ternyata uang tersebut malah dibawa kabur. Jadi uang hasil pencairan kredit, uangnya Pak Hadi sendiri itu dibawa kabur. Cuman memang Pak Hadi menceritakan, jadi kerjasama tersebut untuk pengajuan kredit atas namanya pakai atas nama Pak Hadi, tapi jaminannya milik temannya Pak Hadi, katakan namanya Fulan tadi. Nah, sekarang Fulannya sudah kabur. Nah, karena kerjasamanya tidak pernah terrealisasi dan kreditnya macet, nggak ada yang nyetorin, maka kemudian yang ditagih, yang diteror adalah Pak Hadi karena kreditnya atas nama Pak Hadi. Nah, teror itu sendiri juga tidak hanya sebatas menagih, tapi juga menempel rumah Pak Hadi. Padahal Pak Hadi itu nggak bertempat tinggal, bukan rumahnya Pak Hadi itu. Jadi Pak Hadi menempati rumah itu rumah pamannya. Daripada kosong, dia disuruh menempati, dan pamannya ada di luar kota gitu, ada di Kalimantan, sehingga daripada kosong biar terawat rumahnya ditempati oleh Pak Hadi. Sedangkan Pak Hadi sendiri tidak punya rumah karena rumahnya sudah dijual kayak gitu untuk modal usaha yang tadi diserahkan kepada temannya Pak Fulan tadi. Dia bisa menyerahkan uang itu karena dari hasil jual rumahnya dia. Nah, saat ini Pak Hadi itu merasa nggak enak dengan pemilik rumah karena rumah itu bukan rumah dia, dan rumah itu dipasang tulisan bahwa rumah itu ada rumah nasabah penunggak dalam pengawasan. Nasabah penunggak di bank XXX sedang dalam pengawasan gitu. Nah, dia tanya, Pak, apa boleh seperti itu? Kemudian dia juga katanya diancam oleh pegawai banknya akan dipidanakan karena saat pengajuan pinjaman ternyata tanah yang dimaksudkan, yang diserahkan itu bukan tanah yang buat jaminan gitu katanya. Kemudian setelah saya perjelas, jadi ternyata tanah yang disurvei, tanah yang bagian depan, sedangkan sertifikat yang diserahkan sebagai agunan adalah tanah yang di belakangnya gitu, sehingga kemungkinan besar tanah tidak marketable. Yang kedua, kalau dilelang nggak akan cukup mengcover untuk melunasi pinjaman tersebut, kecuali tanahnya yang di depan gitu, kira-kira seperti itu menurut Pak Hadi. Jadi analisanya begini, mengenai yang disurvei adalah tanah yang di depan, sedangkan sertifikat yang diserahkan adalah tanah yang di belakang. Jadi ini mungkin maksudnya gini, ini depan, ini belakang. Yang disurvei oleh petugas bank tanah yang di depan, sedangkan yang buat jaminan ternyata tanah yang di belakangnya. Nah, kalau terjadi seperti itu, yang salah bukan debitur, yang salah pegawai banknya, ya. Kecuali saat disurvei debitur mendampingi ke lokasi, ya, ke lokasi, on the spot ke lokasi, kemudian ditunjukkan itu tanah saya misalnya seperti itu. Dan kayaknya jarang terjadi seperti itu. Survei ya pegawai banknya datang sendiri ke lokasi, dia tanya ke kelurahan gitu. Nah, kalau halnya seperti itu berarti debitur nggak salah, yang salah tukang surveinya dari bank.
Karena kenapa dia nggak hati-hati, nggak menerapkan prudensial sistem. Artinya dia harusnya tanya secara detail, secara rinci, bisa ke apa, ke kelurahan atau mungkin ke RT RW setempat, tanah yang sertifikat ini yang sebelah mana, atau ke lingkungan setempat, bahwa ini saya sedang meriksa jaminan pinjaman atas nama ini, sertifikatnya atas nama ini, tanahnya yang mana. Nah, lingkungan setempat kan bisa tanya seperti itu. Nah, ini tidak dilakukan. Dia mungkin hanya survei di atas meja, dia cuma datang ke kelurahan, tanya informasi 1-2, terus dia pulang. Dia kerjakan proses kreditnya di kantor. Nah, itu yang pertama. Pak Hadi nggak salah, Pak Hadi nggak bisa disalahkan. Justru yang disalahkan adalah petugas banknya yang kurang berhati-hati. Jadi kurang teliti. Kenapa yang disurvei tanah yang di depan, bukan yang di belakang, padahal itu jaminannya ada yang di belakang. Itu yang pertama ya Pak Hadi. Jadi tenang aja, Pak Hadi tidak bisa dipidana untuk perkara itu, ya. Yang kedua, tadi Pak Hadi sampaikan bahwa saya takut dipidana karena ancaman dari petugas bank akan mempidanakan seolah-olah menipu pegawai bank, ternyata bukan tanah itu yang buat jaminan. Enggak bisa dipidanakan Bapak. Itu dalam hukum pidana itu harus ada yang namanya syarat mens rea. Mens rea itu apa? Niat jahat. Nah, Pak Hadi dalam ini tidak ada niat jahat. Pak Hadi menyerahkan sertifikat. Pak Hadi sendiri bukan pemilik tanah itu, juga mungkin tidak tahu tanahnya yang sebelah mana gitu kan. Berarti kan harusnya kan dia surveinya dengan pemilik jaminannya gitu kan, bukan dengan Pak Hadi. Nah, yang kedua mengenai pertanyaan Pak Hadi, bagaimana dengan stiker yang ditempel itu gitu ya. Ya, dilepas saja. Tapi Pak Hadi bilang katanya kalau bolak-balik dilepas mau disemprot cat pilok. Ya, saya bilang kalau sampai berani ngecat pilok, Bapak kirim surat ke pimpinan cabang pegawai bank tersebut ya, ke pimpinannya, bukan ke pimpinan unit, tapi ke pimpinan cabangnya. Kemudian setelah itu juga tembusan ke misalnya kantor wilayah atau kantor pusatnya, biar dia kena tegur gitu, karena itu dia on prosedural. Nah, tadi Pak Hadi juga menyampaikan bahwa alasannya pegawai bank tersebut nempel stiker itu katanya ada yang namanya klausula publikasi. Nah, ini perlu saya jelaskan juga. Klausula publikasi itu penerapannya bukan untuk kasus seperti itu. Klausula publikasi penerapannya adalah ketika seorang debitur kreditnya sudah macet, kemudian mau dilelang dan sudah didaftarkan lelang ke kantor KPKNL, sudah keluar terbit tanggal lelangnya, jadi udah pasti nih tanggal berapa mau dilelang. Nah, bank mempunyai hak publikasi, mempublikasi agar masyarakat luas, halayak ramai tahu bahwa ada lelang terhadap objek jaminan di alamat ini. Itu yang dimaksudkan hak publikasi. Kalau yang terjadi itu adalah hak ngisi-ngisini. Bahasa Jawa itu hak ngisi-ngisini apa? Hak mempermalukan. Masa tulisannya nasabah rumah ini adalah milik nasabah penunggak dalam pengawasan bank. Itu apa artinya itu? Itu artinya apa? Hanya untuk mempermalukan, bukan hak publikasi. Dan itu bisa dipidana, Pak. Kalau berani sampai nyemprot, Bapak bisa laporkan ke kantor polisi dengan pasal perusakan rumah gitu, atau pasal vandalisme, bukan perusakan rumah, pakai pasal vandalisme. Nah, itu boleh, itu bisa, itu dipidana. Laporkan saja kalau memang berani ngecat pilok, laporkan. Itu buat pembelajaran kepada petugas bank yang lain gitu ya. Jadi jangan sembrono, jangan semena-mena. Masyarakat semakin pinter. Anda, teman-teman yang bagian kolektor, bagian penagihan, Anda boleh berimprovisasi, tapi jangan lupa jangan sampai melanggar kaidah hukum yang berlaku. Terapkan profesionalitas sehingga Anda juga dihormati dan tidak melanggar hukum. Gitu ya penjelasan saya, Pak Hadi, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.